Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Menteri dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023, hari biasa pekan pertama. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan mengutus Putra-Mu untuk memulihkan hubungan kami kembali dengan-Mu. Semoga gereja-Mu tetap setia untuk melanjutkan karya keselamatan Putra-Mu itu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, mukjizat orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus terjadi di Kapernaum. Dan kata-kata Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu adalah dengan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dosa membuat kita sakit, membuat kita menderita, membuat kita cacat, membuat kita tidak sempurna. Namun pengampunan dosa menjadikan kita kembali sembuh dan bangkit, disemangati, dihidupkan kembali, dan mendapatkan kelimpahan berkat-Nya. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa karena Dia tidak berdosa. Yesus, Sang Anak Manusia, tidak berdosa, maka Ialah yang berkuasa mengampuni dosa. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita pulih untuk percaya pada Yesus, Sang Anak Manusia yang tidak pernah berdosa, namun berkuasa mengampuni dosa, sehingga kita diampuni dan dibebaskan dari segala penyakit, segala belenggu dan kelemahan kita. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi orang-orang yang percaya, sehingga seperti orang lumpuh yang disembuhkan, kita pun disembuhkan dari segala macam kekurangan dan dosa-dosa kita, karena memperoleh pengampunan dari Sang Anak Manusia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menerima pengampunan dari Sang Anak Manusia atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh